Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ada apa Bapak memanggil saya? Ya, maaf ya ganggu waktunya sebentar waktu kamu, Din. Iya Pak, tidak apa-apa. Ada apa ya Pak? Hari ini kita bisa ngobrol ya, tapi meskipun sedikit lama waktunya tidak apa-apa ya, Dina ya. Iya Pak, boleh Pak, silahkan Pak. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu tampak murung dan tidak semangat. Bapak tahu, kamu kan perwakilan sekolah untuk ikut lomba bahasa Inggris ya. Tapi Bapak melihat tampaknya kamu ini kurang percaya diri. Apa benar begitu, Dina? Iya Pak, benar. Oke, hari ini kamu saya panggil untuk kita buat kesepakatan. Nah, kita setujui kesepakatan akhir pada pertemuan kita hari ini ya. Iya Pak. Apa itu kalau dari kamu, Dina? Dina maunya pada akhir pertemuan dengan Bapak dapat menyelesaikan permasalahan yang Dina hadapi. Saya perhatikan memang kamu tidak bersemangat. Saya rasa kamu kurang percaya diri. Nah, kamu kurang percaya diri ini karena apa sih? Iya Pak, sebenarnya saya tidak terlalu percaya diri Pak, atau lebih tepatnya kurang pede untuk menghadapi lomba tersebut. Karena saya melihat masih ada kawan saya yang lebih baik daripada saya untuk ikut lomba tingkat kabupaten ini Pak. Nah, yang saya lihat itu ada yang lebih bagus dan lebih berkualitas. Misalkan ada Andra, ada Maisel, ada Husen, dan ada Yusuf juga bagus loh Pak. Jadi saya agak minder Pak. Nah, kira-kira nih, misalkan Bapak memberikan pertanyaan buat kamu, jawab ya. Nanti dalam pemahaman Dina, misalkan pada kondisi saat ini dari skala 1 sampai 10, kemampuan Dina dalam mengukur diri dalam keterampilan berbahasa Inggris itu dinilai berapa? Ayo. Maksudnya Pak? Maksudnya begini. Ketika saya menyampaikan pertanyaan terhadap Dina terkait potensi diri Dina yang dimiliki, ya, terkait kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris, nah, kira-kira Dina berada di poin berapa? Saya rasa saya bisa Pak kalau dalam berbahasa Inggris. Ya, saya pikir saya mampu Pak berada di poin 8. Tetapi saya melihat ada kawan saya yang lebih bagus untuk menjadi perwakilan sekolah kita di lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, Pak. Saya takut mengecewakan sekolah seumpama saya nanti gagal berprestasi di lomba tersebut. Nah, kamu sudah bisa mendeskripsikan diri kamu. Pertanyaannya berikutnya, kira-kira apa nih kekuatan kamu yang bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan di mana kamu terpilih dan bisa mewakili sekolah kita mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Iya Pak, kalau untuk tesnya sendiri sudah saya pelajari. Saya sudah sedikit hafal, ya kira-kira membutuhkan 2 hari lagi saya bisa menghafal semuanya. Tapi saya merasa masih sering gugup, Pak. Nah, kamu sudah tahu itu. Kemudian, kira-kira kalau kamu sudah mengetahui ini, peluang apa sih yang bisa kamu ambil dalam kondisi kamu seperti ini? Kemungkinan, Pak, kalau untuk masalah gugup, saya bisa berlatih, Pak. Kemudian saya bisa berusaha dengan memanfaatkan cermin atau kaca untuk latihan saya, atau mengajak kawan
untuk bisa membantu saya. Misalkan saya latih kawan saya sebagai juri supaya saya terbiasa tampil di hadapan orang lain. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang saya tegaskan lagi ya, kira-kira apa hambatan yang kamu alami selama ini, Din, ketika kamu ingin mencapai tujuan kamu, yaitu mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini? Gangguannya, Pak, saya merasakan rasa gugup yang berlebihan sehingga menghilangkan konsentrasi saya dalam berpidato. Jadi seperti apa ya? Jadi hilang apa yang selama ini sudah saya hafalkan, Pak. Oke, kalau dari Dina sendiri sudah tahu dong kondisi diri kamu, maka gambaran kamu kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan selain berlatih tadi? Ya Pak, mungkin bisa saya praktekkan nanti ketika menjadi petugas upacara. Selain itu, mungkin saya perlu berlatih untuk sering menggunakan teknik pernafasan. Oke, bagus itu. Dan itu sudah sangat brilian menurut saya. Oke, selain itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan selain menjadi petugas upacara dan menggunakan teknik pernafasan tadi? Saya akan berlatih sungguh-sungguh dan mungkin menyendiri terlebih dahulu supaya saya bisa lebih mudah untuk berkonsentrasi. Kira-kira strateginya apa yang akan kamu lakukan, Din? Mungkin selain menyendiri terlebih dahulu, saya juga akan memakai strategi dalam memanfaatkan Google Translate agar terbiasa mendengarkan percakapan bahasa Inggris dan akan saya terus ulang dan ulang terus, Pak. Oke, bagus sekali Dina. Nah, kira-kira untuk melakukan itu semua dibutuhkan waktu berapa lama dari kamu? Ayo. Mungkin latihan akan saya lakukan setiap harinya, Pak. Dan saya targetkan dalam jangka waktu 3 hari, insya Allah sudah bisa, Pak, saya melakukan semuanya. Nah, gitu dong. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari yang kamu lakukan? Kalau seperti ini, saya bisa mengikuti lomba dan saya bisa jadi juara, Pak. Mantap, itu dong, kan bisa juara, pasti membanggakan sekolah kita. Nah, kira-kira bagaimana nanti untuk mengantisipasi adanya gangguan? Biasanya gangguannya berupa rasa malas, Pak. Itu yang mungkin bisa muncul. Nah, itu nanti akan saya antisipasi mungkin dengan memotivasi diri saya, Pak. Baik, artinya sudah ada bentuk antisipasi yang bisa kamu terapkan. Nah, saya harap saya hanya menggarisbawahi saja bahwa kalau sudah terpilih dari sekolah untuk mewakili lomba, berarti kamu memang memiliki potensi yang sangat besar untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri kamu ini, karena diberi amanah itu adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar. Nah, kira-kira apa komitmen terhadap rencana semua ini? Ayo. Untuk komitmen yang bisa saya lakukan, insya Allah saya akan terus berlatih hingga sampai pada hari perlombaan, Pak. Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa dan siapa yang bisa menjaga komitmen kamu? Mungkin nanti saya minta bantuan oleh Mr. Brandon selaku guru bahasa Inggris dan pembimbing yang mungkin bisa membantu saya untuk terus mengingatkan dan bisa memotivasi saya. Dan mungkin bisa my bestie, Richard dan Cynthia, Pak. Wah, sangat berpengaruh ya seorang teman dalam membantu kamu. Sangat berpengaruh sekali, Pak. Apalagi bestie, Pak. Gitu, Pak. Baik, kalau sudah seperti ini,
Apa nih tindak lanjut dari sesi coaching ini? Baik Pak, mungkin yang akan saya lakukan adalah apa yang sudah saya tadi rencanakan, serta membuat suatu refleksi diri. Baik, bagus. Nah, kira-kira kapan kita melakukan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Kalau bisa nih Pak, 2 hari atau 3 hari dari sekarang Pak. Baik, insya Allah Bapak bisa meluangkan waktu untuk tindak lanjut sesi coaching ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baiklah, akhirnya pertemuan kita hari ini nampaknya sudah ada solusi nih. Dan insya Allah kamu semakin percaya diri. Ya, harapannya di dalam diri kamu mulai hari ini sudah tumbuh rasa percaya diri yang tinggi. Iya Pak, tinggal rasa gugupnya ini Pak. Kalau nanti kamu sudah terbiasa, maka rasa gugup itu akan hilang dengan sendirinya. Sebenarnya itu adalah permasalahan yang biasa, karena seluruh peserta lomba pasti akan merasakan rasa gugup yang sama seperti kamu. Kalau saran saya ya, jadikanlah hal tersebut menjadi pembiasaan kamu dengan menganggap dewan juri ataupun yang melihat pidato bahasa Inggris kamu anggap aja tidak ada, ya, sehingga akan memudahkan mindset kamu menghindari rasa gugup tersebut. Iya Pak, mohon bantuannya ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, cukup ya. Demikian kesepakatan kita dan tindak lanjutnya terkait permasalahan Dina hari ini. Nah, sekarang untuk Dina dipersilakan untuk kembali ke kelasnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Oh, halo Ari. Wah, dengan senang hati. Mari sini-sini, Ri. Ada yang mau kamu ceritakankah kepada Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Tuh, kira-kira apa itu? Dan Ibu bisa bantu apa, Ari? Dan sebelumnya kita ngobrol kayak gini, adakah yang ingin tujuannya Ari ngobrol sama Ibu, akhir diskusi kita tuh capaiannya ingin Ari dapatkan itu apa, Nak? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Terus ada lagi kah? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar, Bu. Baiklah, sebelum itu, bisakah Ari cerita dulu hal apa yang membuat Ari tidak nyaman dalam satu pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya tidak semangat belajar IPS dan sulit memahami materi IPS saya itu, Bu. Sehingga nilai ulangan saya jadi jelek, Bu. Tuh gitu ya. Kira-kira apa yang membuat Ari itu merasa tidak bersemangat dan sulit memahami materi IPS tersebut, Nak? Begini, Bu. Pak guru IPS jarang menjelaskan, hanya menampilkan di PowerPoint saja. Kemudian kami mencatat hal-hal yang perlu kami catat saja. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Ari merasa tidak semangat dan sulitlah memahami materi kalau hanya dengan PowerPoint, Nak? Saya merasa bahwa saya bisa mendapatkan nilai lebih jika Pak guru IPS itu bisa menjelaskan atau menyampaikan dengan video materi yang akan disampaikan. Oh gitu.
Ibu sekarang sudah mulai paham dah. Kalau gitu kira-kira Ari bisa ndak memotivasi diri Ari sendiri untuk semangat lagi belajar? Kalau dari diri sendiri, kiranya apa yang akan Ari lakukan agar semangat itu ada lagi, Nak? Begini Bu, sebenarnya saya berencana menemui Pak Guru IPS untuk meminta file PPT materi IPS tadi Bu. Nah, kok tidak kamu lakukan, Nak? Tapi saya masih ragu Bu, saya takut dimarahi. Misalnya Ari pernah dimarahi oleh Pak Guru sebelumnya. Tidak sih Bu. Lah, itu kenapa ndak Ari coba dulu, Nak? Benar ya Bu, seharusnya saya mencoba untuk menemui Pak Guru IPS tersebut ya Bu. Betul, kamu harus segera menemuinya. Kemudian kamu sampaikan yang ingin kamu sampaikan kepada Pak Guru tersebut. Kira-kira apa yang akan Ari sampaikan kalau ketemu Pak Guru? Saya ingin sampaikan bahwa saya ingin meminta file materi IPS untuk saya baca dan saya edit menjadi video agar saya semangat belajar Bu. Bagus, anak soleh. Selain itu ada lagi ndak yang akan Ari ceritakan atau ada lagi ndak keinginan Ari yang ingin Ari sampaikan? Dan lagi Bu, sebenarnya saya itu suka belajar Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan selalu melakukan latihan soal. Selain itu, saya juga selalu membuat catatan yang rapi. Nah, saya juga aktif menonton video tutorial dari YouTube agar file PPT menjadi video jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Jadi saya terpaksa membantu orang tua Bu. Saya berjualan jajan di Senggok pada sore hari. Walah, apakah itu juga jadi hambatan atau mengganggu jam belajar atau mengganggu motivasi belajarnya Ari? Saya rasa berpengaruh Bu, karena waktu belajar saya menjadi berkurang. Nah, coba pikir lagi Nak tentang nilaimu. Apakah sebab nilaimu berkurang, sebab kamu tidak bersemangat, itu karena juga Ari tidak bisa membagi waktu antara membantu orang tua dan belajar, Nak. Mungkin itu juga ya Bu ya. Menurut Ari, apa yang akan Ari lakukan setelah tahu masalah-masalah yang Ari hadapi ini? Mungkin saya akan mengajak teman Aulia Bu untuk membuat file PPT menjadi video dan belajar dari YouTube. Tuh, bagus sekali. Itu sudah punya rencana ke depan. Setelah itu, setelah ada rencana seperti itu, apa sih tujuan Ari yang ingin Ari capai dengan rencana-rencana itu? Yang pertama Bu, saya akan menemui Pak Guru IPS untuk minta file PPT untuk diedit menjadi video yang bersuara. Kemudian yang kedua, saya juga belajar bersama Aulia untuk saling menjelaskan agar lebih paham akan materi yang sudah diberikan oleh Pak Guru IPS. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mungkin saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya kurang paham dengan file PPT. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan kepada Prima. Bagus, Ibu sangat senang dengan rencana yang disampaikan Ari. Lalu komitmen apa yang akan Ari lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Rencananya saya besok pagi akan menemui Pak Guru IPS tersebut Bu di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Bagus. Siapa yang akan Ari mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini, Nak? Saya akan minta bantuan Aulia saja Bu untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu dong. Baik.
segera kamu lakukan ya nak ya. Iya Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama nak. Saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.